Halo semuanya, tahukah kamu bahwa ketika Allah menciptakan kehidupan, maka saat itulah biologi ada. Salam biologi, salam kehidupan. Jumpa lagi bersama dengan saya, Ibu Reni. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai bagaimana virus dapat memperbanyak dirinya di dalam sel makhluk hidup. Replikasi virus adalah proses pembentukan dan perbanyakan komponen-komponen virus. Replikasi virus ini hanya bisa dilakukan oleh virus di dalam sel inang karena virus adalah partikel aseluler atau bukan sel. Artinya, virus tidak hanya struktur metabolisme seperti yang dimiliki sel untuk membuat komponen tubuh virus, yaitu materi genetik dan selubung protein atau kapsid. Sel inang merupakan sel hidup yang ditumpangi oleh virus. Sel inang hanya berupa organisme uniseluler atau bersel tunggal seperti bakteri dan protozoa maupun multiseluler atau bersel banyak seperti jamur, tumbuhan, hewan, hingga manusia. Mari kita lihat gambar virus berikut ini. Yang manakah virus corona? Ya, betul, yang ini. Jika TMV virus inangnya adalah tumbuhan, bakteriofag sel inangnya adalah bakteri, maka virus corona memiliki sel inang yaitu sel hewan. Maka virion atau sampul membran yang mengandung glikoprotein yang mencuat ke permukaan sehingga virus ini nampak seperti memiliki mahkota. Sementara dua virus lainnya adalah TMV dan bakteriofag. Nah, tidak hanya dari penampilannya saja, virus corona juga memiliki jenis sel inang yang berbeda dari TMV dan bakteriofag. Jika TMV virus inangnya adalah tumbuhan, bakteriofag sel inangnya bakteri, maka virus corona memiliki sel inang yaitu sel hewan. Contohnya adalah SARS-CoV-2 yang memiliki sel inang berupa sel-sel yang terdapat pada sistem pernafasan manusia, sehingga dapat menyebabkan COVID-19 pada manusia. Dengan envelope yang dimilikinya, virus corona dan virus penginfeksi sel hewan lainnya bisa menyamar sehingga bisa masuk ke dalam sel untuk melakukan replikasi. Wah, seperti apa caranya replikasi virus yang menginfeksi sel hewan ya? Replikasi virus penginfeksi sel hewan yang akan dibahas adalah virus corona. Virus ini memiliki nukleokapsid yang terdiri dari protein kapsid dan materi genetiknya berupa RNA. Kemudian, nukleokapsidnya diselubungi oleh sampul membran atau envelope dengan beberapa glikoproteinnya yang mencuat ke permukaan yang disebut dengan spike. Replikasi pada virus ini dimulai dengan tahapan adsorpsi melalui penempelan bagian spike pada reseptor di sel inang. Ini karena glikoprotein spike berperan untuk mengenali dan melekatkan virus pada sel inang. Berikutnya masuk pada tahap penetrasi. Nah, berbeda dari bakteriofag yang melakukan penetrasi dengan cara menginjeksikan atau menyuntikkan materi genetiknya, virus corona melakukan penetrasi bisa melalui dua cara, yaitu melalui endositosis ataupun melalui peleburan dengan membran plasma. Penetrasi melalui endositosis adalah partikel virus yang menempel akan dibungkus oleh membran sel inang, kemudian dibawa masuk. Selanjutnya terjadi degradasi atau penghancuran envelope dan kapsid virus, sehingga hanya RNA virus yang dilepaskan di sitoplasma. Sementara itu, penetrasi berikutnya adalah dengan cara fusi atau peleburan antara envelope dengan membran sel inang sehingga membuat RNA virus dapat langsung masuk ke dalam sitoplasma sel inang. Sementara RNA virus dalam sel akan menuju ke ribosom untuk dijadikan sebagai bahan sintesis protein dengan tujuan untuk membentuk enzim yang digunakan untuk menggandakan atau memperbanyak RNA virus. Dan RNA hasil penggandaan ada yang tetap digunakan sebagai cetakan untuk memperbanyak RNA virus.
Namun, ada juga yang akan diterjemahkan menjadi protein ribosom yang ada di sitosol ataupun di ribosom yang menempel di komponen sel lain bernama retikulum endoplasma. Protein yang dihasilkan di ribosom sitosol selanjutnya akan membentuk kapsid. Sementara itu, protein dari retikulum endoplasma akan dibawa ke badan Golgi untuk membentuk komponen penyusun envelope seperti glikoprotein. Selanjutnya, glikoprotein akan dibawa oleh vesikula atau kantong kecil dari badan Golgi menuju membran sel. Bersamaan dengan itu, kapsid yang terbentuk lalu menyelubungi materi genetik atau membentuk nukleokapsid. Kemudian, terjadilah perakitan virion baru yang terdiri atas nukleokapsid yang diselubungi envelope yang tersusun atas bagian membran sel inang serta glikoprotein dari virus. Virion baru ini selanjutnya akan dikeluarkan dari sel inang melalui eksositosis, yaitu pengeluaran suatu material yang biasanya dilakukan oleh sel. Maka, virion baru keluarlah dari sel dan siap menginfeksi sel-sel yang lainnya. Jadi, seperti itulah mekanisme replikasi pada virus corona, salah satu virus penginfeksi sel hewan. Sekarang, kalian makin paham ya, bahwa replikasi virus penginfeksi sel hewan penyebab corona berbeda dengan bakteriofag. Replikasi dimulai dari adsorpsi, kemudian penetrasi, melalui endositosis ataupun melalui fusi envelope dengan membran, lalu dilanjutkan dengan penggandaan materi genetik, sintesis protein, pembentukan komponen virus, perakitan, dan pengeluaran partikel virus baru melalui eksositosis. HIV juga virus yang menginfeksi sel manusia juga loh, hanya replikasinya agak berbeda. Lalu, bagaimana replikasi virus yang terjadi pada sel tumbuhan ya? Apakah ada perbedaan antara replikasi pada sel tumbuhan dan replikasi pada sel hewan? Nah, coba kita lihat pada tayangan berikut ini. Ada seekor belalang yang sedang memakan daun. Bekas gigitan serangga tadi menimbulkan bekas luka pada sel tumbuhan. Melalui luka tersebut juga bisa terjadi jalan masuk virus dalam tubuh tumbuhan. Contohnya adalah tobacco mosaic virus atau TMV. Ada perbedaan proses replikasi virus di sel tumbuhan dan sel hewan. Karena pada sel tumbuhan terdapat dinding sel yang terletak di sebelah luar dari membran sel, dan dinding sel tumbuhan ini selain berfungsi untuk mempertahankan bentuk dari sel tumbuhan, dinding sel juga berfungsi sebagai alat pertahanan dari serangan patogen yang akan masuk ke dalam sel tumbuhan tersebut. Namun, karena gigitan serangga, maka dinding sel tumbuhan bisa ikut rusak dan menyebabkan perlukaan pada tumbuhan. Akibatnya, virus dapat menginfeksi ke dalam tubuh tumbuhan untuk melakukan replikasi. Tapi, apakah melalui luka saja virus bisa menginfeksi sel tumbuhan? Dan, bagaimana replikasi virus di dalam sel tumbuhan? Secara umum, replikasi virus di dalam sel tumbuhan itu meliputi tahapan penetrasi, sintesis, perakitan, dan lepas atau keluarnya virus dari sel yang telah terinfeksi. Virus yang menginfeksi sel tumbuhan tidak akan melakukan penetrasi langsung karena adanya dinding sel. Proses penetrasi virus pada sel tumbuhan ini bisa melalui beberapa cara, tergantung dari jenis virusnya. Di antaranya adalah melalui luka, melalui gigitan mekanik, misalnya karena gigitan serangga pengunyah, ataupun tergores alat karena aktivitas dari pertanian. Pada beberapa virus, masuk melalui vektor atau pembawa virus, misalnya ada serangga tertentu yang menusuk untuk menyerap cairan dari tumbuhan. Selain itu, ada juga dari sel yang sudah terinfeksi sebelumnya melalui celah antar sel atau plasmodesmata. Lalu, setelah virus masuk ke dalam sel, terjadi pelepasan materi genetik ke sitoplasma. Selanjutnya terjadilah sintesis melalui penggandaan materi genetik virus. Untuk virus DNA, penggandaan materi genetik ini terjadi di inti sel inang, sementara untuk virus RNA terjadi di dalam sitoplasma.
Selain itu, di tahapan sintesis, terjadi juga pembentukan protein penyusun komponen partikel virus. Dan setelah komponen virus terbentuk, terjadilah perakitan menjadi partikel virus baru. Kemudian tergantung dari jenis virusnya nih, bisa berupa virion utuh atau bisa juga yang belum matang alias previrion, berupa materi genetik dengan protein tertentu yang keluar dari sel yang diinfeksinya melalui sel lainnya, melalui sebuah celah antar sel tumbuhan atau disebut juga dengan plasmodesmata. Namun, untuk bisa melalui celah ini, maka partikel virus harus memproduksi sel tertentu yang membuat plasmodesmata ini lebih lebar dan partikel virus ini bisa melaluinya dan masuk ke sel dekatnya. Agar dapat menginfeksi sel-sel lainnya lebih cepat, maka partikel virus akan masuk ke dalam saluran makanan atau floem, karena saluran ini akan membawa makanan ke sel-sel tumbuhan lainnya. Nah, virus juga bisa keluar dari tumbuhan melalui vektor, misalnya oleh serangga, ketika serangga penghisap cairan atau makanan dari tumbuhan tersebut, atau melalui getah yang keluar daripada luka tumbuhan, atau melalui manusia yang menyentuh tumbuhan yang terinfeksi, sehingga virus ini tersebar pada tanaman yang lainnya. Akhirnya kita sudah sampai pada bagian akhir dari video ini. Sungguh luar biasa kemampuan dari virus untuk bereplikasi, baik dalam tubuh hewan maupun dalam tubuh tumbuhan. Dari sini kita bisa melihat dan belajar bagaimana karya Tuhan yang luar biasa melalui kemampuan partikel yang paling kecil sekalipun. Kiranya hal ini mampu membuat kita terus untuk kagum dan memuliakannya sepanjang waktu. Terima kasih atas atensinya. Tuhan Yesus memberkati.